rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatin lana fi dinina. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kitab Masail Muta'alliqah bi Shiyam Sitt min Syawal kalangan Syekh Labib Najib hafizahullahu taala. Amin. Di pause dulu, Zen. Pause bentar. Pause bentar. Kemarin soal mana? Masalah berapa? Serang kelima ya? 5. Masalah ke-5. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala mas'alah khamisah. Hukmul ajizi an shaumi ramadhana wasit. Hukum orang yang tidak mampu puasa Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal. Law kana syakhsu la yastati'u as-shaum fi Ramadan li'ajzin fa at'ama 36 miskinan hal yanalu thawab man shoma ad-dahr. Ada seseorang yang tidak mampu puasa di bulan Ramadan sama sekali karena li'ajzin, karena tidak mampu, memang karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Itu itu memang nggak mampu sama sekali. Yaitu apa? Contohnya adalah orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, maksudnya tidak bisa sembuh lagi. Orang tua yang memang nggak kuat. Kemudian orang yang sakit berkepanjangan dan tidak mungkin sembuh, kan dia nggak bisa puasa, nggak bisa qadha. Ya udah, gimana caranya? It'am, bayar fidyah. Nah, dia nggak puasa Ramadan dan nggak bisa puasa Syawal, tetapi dia memberi makan 36 miskin. Apakah mendapatkan pahala sama? Pahala puasa 1 tahun? Al-Dhahir, na'am. Secara dhahir, ya, na'am. Qala al-'allam, al-dhahir itu bisa jadi pendapat dalam mazhab ya. Na'am, qala al-'allamah At-Tirmidzi fi hasyatihi, hasyah Tirmidzi. Kemarin siapa namanya? Syekh Tirmidzi, nama panjangnya? Syekh Mahfud ya, Mahfud Tirmidzi. Tarmas itu di Jawa Timur. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu ay haqiqatan in shomahu au hukman in aftarahu. Jadi man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal itu bisa hakikatan puasa dengan sungguh-sungguh, maksudnya benar-benar puasa. Itu hakikah in shomahu. Atau hukman, atau secara hukum dia puasa padahal dia nggak puasa. Contohnya apa? Yaitu apa? In aftarahu, yaitu orang yang memberi makan orang miskin. Jadi dia memang nggak bisa berpuasa tetapi dia membayar fidyah, maka dia masuk dalam kategori hadis ini. Karena apa? Man shoma Ramadan itu berarti hakikatan wa hukman, secara hakikat, secara nyata dan hukum. Karena orang yang memberi makan 36 miskin itu secara hukum sama seperti orang yang puasa. Karena secara hukum sama seperti orang yang puasa, maka pahalanya pun dapat. Li'anna qada'ahu yaqa'u anhu faka'annahu shamahu wa min huna yu'lam anna man 'ajaza an shaumi ramadhana wa at'ama anhu thumma shufiya yaumal 'idi matalan thumma shoma 6 ayyamin min syawalin hasala lahu thawabul madhkuru fil hadis. Juga orang yang puasa Ramadan, yang nggak bisa puasa Ramadan, kemudian sembuh, kemudian wa at'ama, kemudian dia karena nggak bisa puasa Ramadan, dia fidyah, membayar fidyah 30 hari full membayar fidyah. Ternyata penyakitnya sembuh, syufia, kemudian sembuh. Kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, sama, dia mendapatkan pahala penuh. Hasralahu ats-tsawabul madhkur fil hadis, yaitu apa? Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal karena kasyam dahr. Pahalanya full penuh. Wala mani'a min dzalik. Wa nadhiruhu, kemudian diperkuat juga dengan pendapatnya maqalahul Izz ibn Abdissalam, Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam fi man fattara, yaitu terhadap beliau mengatakan hukum orang yang fattara sittan wa thalathin, memberi makan 36 syakhsan, seseorang.
kana kaman shomad dahar, pahalanya sebagaimana pahala puasa setahun. Intaha wallahu a'lam. Paham ya? Jadi orang yang pengen dapat pahala Syawal juga sedangkan dia nggak puasa, gampang caranya apa? Ngasih makan juga 6 hari di bulan Syawal. Seperti itu. Masalah as-sadisah. Hal tahsulul fadilatu liman shoma sitta nawiyan al-qadha'a aw an-nadra aw ghairahuma? Apakah mendapatkan pahala atau fadilah barang siapa yang terhadap orang yang berpuasa 6 di bulan Syawal nawiyan al-qadha, padahal dia niatnya qadha atau nazar atau selain qadha dan nazar. Lau shoma fi Syawal qadha'an aw nadharan aw kafaratan wa nawa ma'a dzalika sid min Syawal fa hal yahsul lahu dzalika am la? Fil madhab ra'yani, dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Jadi orang yang menggabungkan niat puasa qadha dan Syawal. Jadi ada orang yang punya qadha, biasanya wanita haid. Punya pasti ketika Ramadan biasanya tidak puasa Ramadan berapa hari. Kemudian pas datang Syawal, dia niat qadha di bulan Syawal sekaligus niat puasa Syawal. Bagaimana hukumnya? Jadi langsung double niat. Al-awwal la tahsulu sunnatus sitti min Syawal wala ma nawahu ma'aha. Dua-duanya enggak dapat pahalanya. Jadi enggak dapat pahala puasa sunnah 6 Syawal, tadi tidak dapat puasa qadha'nya, enggak sah dua-duanya. Wa atamada hadza Samhudi wa ba makhramah wa huwa ma yadullu alaihi kalamun Nawawi fil Majmu' haitsu qala wa yanbaghi ay yashtarata at-ta'yin fi shaumi al-murattab ka shaumi Arafah wa Asyura wa ayyamil bid wa sittati min Syawal wa nahwiha kama yustaratu dzalika fi rawatib min nawafilis shalah. Jadi beliau mensyaratkan ta'yin. Sedangkan ta'yin itu enggak bisa pada puasa-puasa yang murattab, yang apa namanya? Yang murattab, yang sudah ditentukan, enggak puasa Arafah, puasa Asyura, ayyamul bid, kemudian 6 bulan Syawal. Maka enggak bisa kita puasa 6 Syawal plus puasa qadha. Dua-duanya enggak sah. Intaha. Kama law nawal dhuhra wa sunnataha, sebagaimana orang yang niat sholat zuhur plus niat sholat qobliyah zuhur, bisa enggak? Jadi orang niat sholat zuhur, nah usolli fardhu zuhri ma'a sunnati zuhri misalnya, enggak sah dua-duanya. Seperti itu. Wa atamadahu al-Isnawi, ini pendapatnya As-Samhudi wa bah makhramah, kemudian dipakai atau digunakan oleh Imam Isnawi. Pendapat yang kedua, Ats-Tsani yahsulu aslu sunnah, dia mendapatkan pahala asal kesunahan. Jadi mendapatkan pahala sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yahsulu aslu sunnah wa thawabu tatawwi'iha duna thawabil madhkur fil hadis. Tetapi tidak mendapatkan pahala sempurna sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa huwal mu'tamad, ini pendapat yang mu'tamad, yang dipakai, yang resmi dalam mazhab Syafi'i. Qala al-Khatib berarti Khatib siapa? Khatib Syarbini. Walau shoma fi Syawal qadha'an aw nadharan aw ghaira dzalik, hal tahsulu lahu sanah hal tahsulu lahu sunnah aw la lam ara man dzakarahu. Jadi saya belum pernah melihat siapa yang mengatakan seperti itu. Wa dzahir, secara zahir al-husul, tetap dapat pahala sunnah. Lakin la yahsulu lahu hadza tsawabul madhkur, tetapi pahalanya enggak sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi ada orang punya misalnya qadha puasa 6 hari, dia pas bulan Ramadan haid 6 hari enggak puasa sama sekali. Kemudian dia puasa di bulan Syawalnya 6 hari niat qadha. Di sini niatnya apa? Niatnya qadha aja atau nazar. Apakah dapat pahala sunnah? Dapat pahala sunnah walaupun dia enggak niat puasa Syawal. Jadi yang penting dia niat puasa apapun di bulan Syawal, misalnya dia puasa nazar atau puasa qadha di bulan Syawal, tetap dapat pahala aslu sunnah. Aslu sunnah itu dapat pahala asal sunnah, tetapi nggak sempurna. Dia dapat pahala kesunahan 6 Dia dapat pahala puasa 6 hari di bulan Syawal, tetapi nggak sempurna pahalanya. Tapi dapat pahala aslu sunnah. Jadi nggak usah bingung ya. Aslu sunnah itu dapat pahala sunnahnya, tetapi nggak sempurna. Nggak sempurna sebagaimana dalam hadis. Nggak tahu berapa. Mungkin pahalanya 1 tahun kurang dikit atau nggak ada yang tahu. Yang jelas tidak sesempurna pahala dalam hadis. Contohnya lain dan antum nggak bingung. Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, itu ada tata caranya, ada kaifiyahnya yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya seperti Imam bilang, ada cara Imam Nawawi, ada caranya Imam Rafi'i.
dengan Allahu Akbar, dengan Allahu Akbar, yang jelas caranya seperti itu, yaitu ibham, yalihi, telinga dan lain-lain. Nah itu kalau sempurna dia dapat pahala kesunahan cara sempurna. Kalau ada orang yang raf'ul yadain nggak sempurna, lagi dia dapat aslus sunnah, dapat pahala kesunahan angkat tangan, tetapi nggak sempurna pahalanya, nggak sebagaimana sesempurnanya pahala sesuai tata caranya. Paham ya? Seperti itu. Jadi orang yang puasa qadha 6 hari di bulan Syawal, nah, pokoknya saya niat puasa qadha aja, tanpa diniatkan puasa Syawal pun dia sudah dapat pahala aslus sunnah puasa Syawal, tetapi pahalanya nggak sebagaimana dalam hadis, nggak sempurna seperti itu. Fi hasyatil Bajuri katakan usulus sunnati li saumiha an qada'in aw nadar. Wa fi syarqawi lakin la yahsulu thawabul kamil. Nah, enggak dapat pahala sempurna. Seperti itu. Wa qayyadal 'allamatu Ibnu Hajar al-Haytami husul asli thawab la kamalihi bima law nawahuma ay al-qada' wa sit mathalan. Fa inna wal ba'dha hasala ma nawahu wa saqata talabu tatawwu'il ladzi lam yanwihi lakinna bila husuli thawabin lah. Nah, ini kata Ibnu Hajar, kalau dia niat kedua-duanya. Jadi niat qadha dan niat puasa Syawal. Ya, jadi dia niat kedua-duanya. Dia mendapatkan pahala. Jadi husulus asli thawab. Tetapi la kamalihi, la husula kamalihi. Tetapi dia tidak mendapatkan kesempurnaannya. Jadi kalau misalnya saya niat puasa Syawal plus qadha, dapat puasa sah puasa qadhanya dan dapat pahala puasa sunnah Syawal, tetapi nggak sempurna. Seperti itu. Fa inna wal ba'dha, kalau niatnya cuma satu aja, niat qadha saja tanpa Syawal atau niat Syawal saja tanpa qadha, hasala manawahu, maka dapat pahala yang dia niatkan saja. Wa saqata talabu tatawu alladzi lam yanwi lakinna bila husnul. Ini menurut Ibnu Hajar. Wa indal allamah ar-Ramli yahsulu lahu thawabu tatawwu'i illam yanwihi. Nah, kata Imam Ibnu Ramli, bahkan puasa qadha dan puasa nadar di bulan Syawal langsung dapat pahala puasa Syawal walaupun enggak meniatkan puasa Syawal. Tetapi sama malam yasrif, enggak sempurna pahalanya ya, enggak sempurna ya. Malam yasrif niyatahu anhu fala yaslu lahu dzalik, kecuali dia menafikan niat puasa Syawalnya. Jadi misalnya gini, saya niat puasa qadha saja, enggak. Syawalnya nanti setelah selesai qadha, maka dia dapat pahala puasa qadha saja. Paham ya? Jadi ada sharif di situ. Saya niat puasa qadha Ramadan tanpa Syawal karena Syawalnya nanti setelah qadha. Berarti dia dapat pahala puasa qadha saja. Tetapi kalau dia tidak menafikan, tidak mensyarifkan, saya niat puasa qadha tanpa bilang nanti Syawalnya nanti, enggak, pokoknya saya niat puasa qadha, dia dapat satu hitungan puasa Syawal sunnah. Paham ya? Jadi enggak ada sharif di situ. Paham? Paham Mus? Paham ya? Jadi yang penting enggak ada sharif. Sharif itu bisa menafikan, biasanya penundaan. Jadi saya puasa Syawal saja, puasa qadha saja. Syawalnya nanti setelah selesai qadha, itu namanya sharif. Seperti itu. Wa saraha Sayyidu Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal fi Umdatil Mufti wal Mustafti bitaqwiyatil awal. Nah, Al-Ahdal itu malah menguatkan pendapat yang pertama. Wa huwa adamul husul, yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Allati dalas alaihi riwayatun Nasa'i wa ghairihi bisanadin hasanin. Wa lafdhuha, lafadznya adalah siyamu syahri ramadhana bi 10 ashhur wa siyamu 6 ayyam bi syahrain fadzalika siyamus sanah. Nah, ini lafadz hadisnya. Wa huwa adamu husuli thawabi liman shoma sittan min Syawal an qada'i ramadhana mathalan li'annahu lam yasduq alaihi annahu shoma ramadhana wa sittan. Nah, karena enggak bisa dikatakan dia dapat pahala puasa Syawal ya, Ramadannya belum selesai gitu kan. Ini dalilnya Al-Ahdal seperti itu. Wa yatahassalu mimma taqaddama maratib. Nah, yang dapat dihasilkan dari yang sebelum-sebelumnya ada urutannya. Pertama, an yasuma ramadhana wa sittan min Syawal fayakun kaman shomad dahr fardhon. Orang yang puasa Ramadan full, kemudian 6 di bulan Syawal, maka pahalanya kaman shomad dahr fardhon, sebagaimana orang yang puasa 1 tahun penuh fardhon, dan puasanya adalah puasa wajib. Ayafutahu ramadhanu aw ba'duhu bi'udhrin
fayasumu dzulqa'dah wa sittan min ghairihi. Nah, dia terlewat puasa Ramadannya, tidak bisa puasa Ramadan karena uzur atau sebagian Ramadannya. Kemudian dia mengganti puasa Ramadannya di bulan Dzulqa'dah dan 6 puasanya selain bulan Dzulqa'dah, bukan di Syawal juga berarti. Fayakunu kama shamat dahra naflan, maka puasanya sebagaimana orang yang puasa 1 tahun penuh tetapi puasanya puasa sunnah sebagaimana kita jelaskan kemarin. Kama saya di kalamit tuhfah, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, berarti kalau ada orang puasa full Ramadan, puasanya full Ramadan 30 hari, kemudian puasa Syawalnya di bulan Dzulqa'dah, maka pahalanya berapa kemarin? Setahun puasa sunnah. Lebih rincinya gimana? Lebih rincinya 5/6 pahala puasa wajib, 1/6 pahala puasa sunnah dalam setahun ya, seperti itu. Ayakuna alaihi nahu qada'in min Ramadan fayasumu fi Syawal nawiyan al-qada'a wa sit fayahsulani lah ayahsululahu aslu thawabis sit la kamaluhu kama atamadahu al-allamatu Ibnu Hajar. Nah, kemudian dia punya qadha Ramadan, kemudian dia puasa di Syawal, niat qadha juga, niat qadha dan niat 6 Syawal sekaligus. Fayahsulani lahu, maka dapat pahalanya dua-duanya. Tetapi yahsulu alahu aslu sawab. Dia cuma dapat yahsulu lahu aslu sawab, dapat pahala asal sunnah. La yahsulu kamaluhu, enggak dapat sempurna, tidak dapat kesempurnaannya. Kama atamadu Allama Ibnu Hajar, ini pendapatnya Ibnu Hajar. Ayakuna alaihi qadha min Ramadan fayasumu sittan min Syawal nawiyan al-qadha faqat fala tahsul lahu sunnatu siyami sit. Kama atamadu Allama Ibnu Hajar wa tahsulu ala mu'tamadil Allamah Ar-Ramli. Nah, sekarang pendapatnya adalah dia puasa qadha saja di bulan Syawal tanpa meniatkan puasa Syawal, tetap dapat pahala puasa sunnah Syawal menurut Imam Ramli. Tapi kata Ibnu Hajar gak dapat, seperti itu. Paham? Jadi kalau misalnya anak nih misalnya anak punya utang puasa 2 di bulan Ramadan atau 3, kemudian sekarang di bulan Syawal anak niat puasa qadha saja. Saya niat puasa qadha Ramadan, dapat pahala sunnah nggak Syawalnya? Dapat. Menurut Ibnu Hajar dapat. Ibnu Hajar nggak dapat. Seperti itu ya. Nah, kalau gini, saya niat puasa qadha nanti Syawalnya setelah selesai qadha, dapat pahala puasa sunnah nggak? Semuanya sepakat gak dapat semuanya, karena ada sorif. Semuanya sepakat. Kalau ada sorif, semuanya nggak dapat, sepakat. Karena sorif. Paham ya? Yang penting gak ada sorif, seperti itu. Sorif itu biasanya penundaan. Wallahu a'lam. Sekarang masalah yang ke-7, yusannu siyamu sit walau liman fatahu shaumu Ramadan li'udhrin. Yusannu siyamu sitti min Syawal lau liman fatahu shaumu Ramadan bi udhrin kasafarin aw maradin. Tetap disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal walaupun Ramadannya belum sempurna karena udzur. Misalnya dia waktu Ramadan sakit 1 hari 2 hari atau safar 1 hari 2 hari, tetap disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal, tetap sunnah. Qala al-Allamah Ibnu Hajar rahimahullah, amma man lam yasum Ramadan walau li udrin fa huwa wa in sunna lahu saumuha 'ala al-aujah lakin la yahsul lahu thawabul madhkur. Tetapi kata Ibnu Hajar, kalau dia mendahulukan puasa sunnah Syawal daripada qadha'nya, dia tetap dapat pahala sunnahnya, dapat pahala aslu sunnah, tetapi tidak mendapatkan sempurna, tidak sempurna pahalanya, seperti itu. Intaha minal manhajil qawim syarh bafadal. Manhajil qawim itu syarahnya Muqaddimah Hadramiyah. Di Muqaddimah Hadramiyah itu kitab yang sangat bagus, punya syarah yang banyak, Bushrul Karim dan Manhajul Qawim, itu harus dipelajari itu. Fa in qila inna qawlahu fil hadis tsumma atba'ahu. Kalau dijawab, lo kok bisa dapat pahala padahal kan dia Ramadannya belum sempurna. Ramadannya belum sempurna, belum 30, belum 29. Kenapa kok kalau puasa Syawal tetap dapat pahala Syawal? Padahal hadisnya jelas dikatakan tsumma atba'ahu man shoma ramadhana. Tsumma atba'ahu, barang siapa yang shoma sudah puasa bulan Ramadan, tsumma atba'ahu, kemudian mengikutinya, menambahinya. Padahal hadisnya jelas dikatakan dikatakan setelah selesai Ramadan baru diikuti dengan Syawal. Kenapa Syafi'iyah mengatakan boleh tetap dapat pahala sunnah itu kan?
yufidu anna man aftara ramadhana lam yasumha wa annaha la tahsulu qabla qada'ihi fal jawabu min wajhain. Dijawab dari dua sisi. Al awal anna tabaiyata tashmulu takdiriyah. Dia paham enggak ini? Anna tabaiyah tashmulu takdiriyah. Ada yang paham? Ini tabaiyah namanya tsumma atsba'ahu. Kemudian dia ikuti setelah puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Nah, itu namanya tabaiyah. Atsba'ahu itu namanya tabaiyah. Tabaiyah itu bisa jadi takdiriyah juga. Jadi misalnya gini, ada orang yang puasanya bolong 2 karena udzur ya, karena sakit. Jadi 27 dia puasanya. Kemudian dia masih punya hutang 2, ya kan? Punya hutang 2. Akhirnya dia puasa Syawal duluan. 1 2 3 4 5 6 Syawal selesai. Dzulqa'dah dia menyempurnakan 2 puasa Ramadannya. Sempurna enggak itu? Sempurna kan? Nah, penyempurnaannya ini namanya takdiriyah. Karena diakhirkan. Takdiriyah, paham ya? Nah, penyempurnaan ini namanya takdiriyah. Seperti itu. Jadi dia tetap dapat pahala kesunahan puasa Syawal. Seperti itu. Nah, ini dijelaskan. Wa tsani anna tabaiyata tashmulul mutaakhirah. Nah, jadi mengakhirkan tabaiyah itu apa? Bisa juga kama fi naflil faraid at-tabi' laha. Wallahu alam. Sebagaimana faraid, ada namanya salat apa? Salat qobliyah, ada namanya salat ba'diyah, ya kan? Salat qobliyah boleh enggak dilakukan setelah salatnya? Boleh enggak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Itu namanya apa? Jadi tabaiyah itu bisa jadi mutaakhirah dan tabaiyah bisa jadi takdiriyah. Seperti itu. Bisa nggak paham nggak maksudnya? Ini bahasanya fuqaha. Ini itu kenapa? Ini itu disebutkan untuk menjawab mazhab Hambali yang mengatakan kalau orang punya hutang puasa maka selesaikan hutangnya dulu baru puasa Syawal. Karena tadi dalilnya jelas, tsumma atsba'ahu. Man shoma Ramadan, man umum berarti. Shoma setelah berpuasa. Ramadhana puasa Ramadan, selesai berpuasa Ramadan. Tsumma atsba'ahu. Kemudian berarti harus syaratnya apa? Selesai Ramadan dulu. Tsumma atsba'ahu, kemudian baru diikuti dengan Syawal. Ini dalilnya mazhab Hambali yang mengatakan enggak boleh puasa Syawal itu kalau masih punya hutang Ramadan. Tapi dijawab sama mazhab Syafi'i, tetap boleh. Walaupun qadoknya belakangan. Kenapa? Karena tabaiyah itu bisa takdiriyah dan tabaiyah juga bisa mutaakhirah. Seperti itu. Kemudian wa fi fathil jawad wala yunafi ma dzakartuhu minan nadbi karahatu tatawu'i bi shaumi liman alaihi qada'u ramadhana li imkani hamlin nadbi ala man lam yalzamhu qada'un li nahwi siba au kufrin. Nah, jadi walaupun tetap disunnahkan puasa Syawal bagi orang yang punya hutang puasa Ramadan, tetap sunnah hukumnya, tetapi dia tetap dikenakan hukum makruh. Kenapa makruh? Karena mengakhirkan puasa qadha puasa Ramadannya. Seperti itu. Tetapi ada nggak kasus di sini jelaskan? Kasus orang punya hutang puasa Ramadan, dalam tanda kutip ya, hutang itu istilahnya puasa Ramadannya belum sempurna, kemudian puasa Syawal, tetapi nggak makruh sama sekali. Ada nggak kasusnya? Hanya 2, orang yang bayi asiba, orang yang belum balik, sama orang kafir. Misalnya ada orang kafir masuk Islam pada 20 Ramadan, kemudian dia puasa 9 hari, ya kan? 9 hari puasa, kemudian dia puasa Syawal 6 hari. Itu maka itu apa namanya? Dapat pahala sempurna, walaupun nggak 30 puasanya, sempurna puasanya. Karena apa? Qadoknya nggak wajib. Berbeda dengan orang Muslim yang katakan tadi, dia punya hutang puasa katakan 10 hari, kemudian masuk Syawal, dia puasa Syawal dulu. Qadoknya terakhiran. Nah, tetap dapat pahala sunnah, tetapi dia makruh, karena dalam hukum makruh. Kenapa? Mengakhirkan qadha puasa. Nah, di sini jelaskan. Wa takhtasul karahah bi ghairi hadhihi surah. Au yuqal huwa dzu jihatain. Fal karahatu min haitsu ta'khirul qadha wa nadbu min haitsu ihya'u tilkal ayyam bis-shawm. Nah, jadi apa namanya? Dia dapat 2 sisi ya. Makruh karena dia mengakhirkan qadoknya, dan sunnah karena menghidupkan Syawal dengan puasa. Seperti itu. Ini bahasanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu susah ya. Kitabnya Ibnu Hajar itu susah semuanya. Manhajul Qawim itu susah. Tuhfatul Muhtad itu susah.
kemudian Fathul Jawad susah. Rata-rata Ibnu Hajar itu susah seperti itu. Karena pernah buka Tuhfatul Muhtaj itu semalaman nggak bisa tidur, cuma satu garis gitu, memahaminya lama kali gitu. Gimana mikir, nyari kitab lain. Biasanya kita lihat hasiah Tamusi misalnya, hasiah Tamusi atau hasiah ya biasanya Sulaiman Al-Qurdi dan lain-lain. Kalau nggak baca nggak bisa, nggak paham. Nanti Ibnu Hajar itu bahasanya susah sekali. Banyak yang tolib teman-teman anak yang ngeluh, bahkan bukan teman, ustadz yang wah bahasa Ibnu Hajar itu susah katanya. Kita harus sekali baca kadang nggak paham nih maksudnya gimana gitu kan, harus lama gitu. Paham ya sampai sini ya? Seperti itu. Ini masalah apa? Masalah orang yang punya puasa Ramadan tetapi puasa Syawal duluan. Boleh tetapi makruh. Bagusnya adalah puasa qadha dulu, kemudian baru Syawal, baru puasa sunnah Syawal. Masalah yang nomor 8. Tahrimu shaumi sit ala man aftara Ramadhana bila udrin. Nah, sekarang adalah haramnya puasa sunnah Syawal bagi orang yang punya hutang puasa tanpa uzur. Man aftara fi Ramadhana bi ghairi udrin wajib alaihi al-qada'u fauran, wajib qada dulu. Wa yahrumu alaihi shaumu sit, dan haram baginya hukum puasa Syawalnya. Li wujubil fauriyah, karena wajib fauriyah. Wa tatawwu'u yunafi dzalik, dan puasa sunnah itu yunafi al-fauriyah tadi. Wallahu a'lam. Masalah al-afdalu ittisalu sit bil 'idi wa tatabu'uha. Yang paling afdal adalah menyambung 6 puasa Syawal langsung setelah Id, yaitu setelah ini ya, setelah Id, wa tatabu'uha, kemudian berkesinambungan. Yaslu aslu sunnah bisaumiha ghair muttasilatin bil Id. Nah, orang yang puasa Syawalnya itu enggak nyambung dengan puasa Id tetap dapat pahala sunnah. Kama yasulu bisaumiha ghair mutatabi'atin bal mutafarriqah fi jami' syahr. Wal afdal ittisaluha bil 'id wa tawaliha min ghairi fasilin bainaha mubadaratan bil amali shalih wa lima fihi ta'lib wa lima fi ta'khiri min al afat. Karena apa? Karena mengakhirkan itu ada, ya istilahnya ada afat. Afat itu apa? Kayak kekurangan seperti itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang afdal itu 1 Id, 1 Syawal kan haram puasa. 2, 3, 4, 5, 6 itu langsung puasa. Itu yang paling afdal. Nyambung langsung setelah Id dan bersambung. 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi kita siapa yang udah kayak gitu? Kalau anak ikut mazhab Maliki aja lah. Gimana mazhab Maliki kemarin? Apa? Seling. Ya jangan di tengah-tengah ya kan, jangan langsung dan di langsung. Biar apa? Biar orang nggak kira wajib. Tetapi ini dijawab nanti mazhab Syafi'i itu. Hujahnya lemah katanya mazhab Syafi'i. Wa fi targhib wa tarhib lil Hafidz Al-Mundhiri qala rawahu Tabarani fil Awsat bi isnadin fihi nadhar. Fihi nadhar itu berarti enggak sahih ya. Fihi nadhar enggak sahih yang jelas, ada sesuatu. Man shoma sittah ayyamin ba'dal fitri mutatabi'atan faka'annama shoma sanata kullaha. Nih hadisnya. Barang siapa yang puasa 6 hari setelah Id langsung mutatabi'atan berturut-turut faka'annama shoma sanata kullaha. Sebagaimana orang yang puasa 1 tahun penuh. Qala lama Sa'id Ba'ashan fi Bushrul Karim yadhhar anna ittisalaha bil 'idi afdalu min shaumiha ayyamal bidhi was saud. Nah, bahkan menyambungnya setelah Id langsung itu lebih bagus daripada mendobelkannya dengan puasa Ayyamul Bid dan Saud. Ini misalnya nanti pas 13, 14, 15 Syawal kita puasa Syawal plus Ayyamul Bid. Itu dapat pahala 2 kan? 2 pahala. Tetapi tetap kata Shahibul Bushrul Karim tetap lebih bagus di awal Id. Seperti lebih bagus di awal Id kemarin. Wa in ta'adda bidzalika thalathu sunan, walaupun dia dapat pahala 3 sunnah sekaligus. Walima fi dzalika minal khilafil qawi, karena ada khilaf qawi di situ. Khususan idza nawa sitta syawali ma'al bait was saud. Lima marra fil kalami ala ta'yini fi niyati an isnawi min adami husuli syai'in minha. Kenapa kata Said Ba'ashin? Kenapa lebih bagus di awal waktu? Karena apa? Karena dalam mazhab Syafi'i menggabungkan menggabungkan niat puasa sunnah yang murattab itu ada khilaf. Bahkan ada yang mengatakan dua-duanya enggak sah. Seperti itu. Tapi yang mu'tamad tetap sah. Tapi hati-hatinya kalau puasa sunnah itu jangan digabung.
Karena ada yang bilang nggak sah, yaitu Imam Isnawi. Tetapi nggak apa-apa kalau misalnya kita meyakini bahwa boleh digabung, nggak ada masalah. Kemudian, na'am, kariha ba'dul ulama'u ittisalaha biyaumil 'idi mu'allilan dzalika bi annahu qad yuham al-'ammah wujubuha wa rudda bi amrayniha. Kata sebagian ulama memakruhkan langsung bersambung dengan id. Kenapa? Ilahnya mu'allilan, ilahnya adalah karena qad yuhamu al-'ammah wujubuha, dikhawatirkan orang umum, orang awam itu menganggapnya wajib. Warudda bi amrayni, dijawab dengan dua jawaban. Annahu la yakhfa ala ahadin yukhalitul muslimin al-an adam wujubiha. Nah, jadi sekarang sekarang sudah orang semua tahu puasa Syawal itu adalah nggak wajib. Jadi ilah ini sudah nggak berlaku lagi. Sekarang semua orang muslim tahu sedunia bahwa puasa Syawal itu nggak wajib. Puasa Ramadan aja masih banyak nggak puasa kan? Iya kan, apalagi puasa Syawal pasti nggak yakin tuh nggak wajib gitu kan. An-na'tiqadan nafli wajibun la mahdzura fihi wallahu alam. Bahwa keyakinan orang awam bahwa sesuatu yang sunnah itu wajib itu nggak ada bahaya sama sekali, wallahu a'lam. Masalah yang ke-10. Shaumul mar'ati sitta Syawal bi huduri zawjiha. Nah ini yang udah nikah ini. Jomblo ya, lewatin aja nih ya. Biar sempurna. Yahrumu 'ala zaujati an tasuma tatawu'an wa zawjuha hadirun bila idnihi au ilmi ridhah. Bila ilmi ridhah. Jadi diharamkan teratas istri puasa sunnah sedangkan suaminya itu ada hadir, bila idnihi, kecuali dengan izin suaminya, atau kecuali dengan ilmunya bahwa suaminya akan ridho. Seperti itu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu limar'ah antasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi, muttafaq alaih. Wa fi riwayati Abi Dawud ghair Ramadan. Lakin li hadza tahrim syurutun, tetapi dalam keharaman ini ada beberapa syarat. Alla yaquma bizauji mani'un yamna'ul wata'. Tidak ada pada suami penghalang yang menyebabkan suami tidak boleh menjima istrinya. Ka ihram wa illa fala hurmata, seperti ihram. Jadi misalnya suami istri, suaminya lagi ihram, ya udah nggak apa-apa si istri untuk puasa. Kenapa? Walaupun dia puasa, si suami nggak boleh. Walaupun dia nggak puasa, si suami nggak boleh menggauli istrinya. Kenapa? Sedang berihram, seperti itu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah alla yakuma biha mani'un yamna'ahu karatak aw liqaran wa illa fala hurmah. Dan tidak ada pada istrinya, sekarang alla yakuma biha, tadi kan bizauji ya, sekarang biha, bizaujah, mani'un yamna'ahu. Tidak ada pada istri tadi mani'un, penghalang yang menghalangi suami untuk menjimaknya. Contohnya ratak itu istilahnya kemaluan wanitanya itu nggak ada lubangnya sempit sekali, jadi tertutup daging, seperti itu. Nah itu nggak bisa suaminya mau menjimai, mau gimana caranya? Jadi ya udah puasa mau nggak puasa suaminya nggak bisa, ya kan? Atau koran tuh tertutup tulang, jadi kemaluan istrinya tertutup tulang, jadi nggak ada lubangnya, itu ketutup tulang, jadi nggak bisa, suami nggak bisa menjima dia, seperti itu. Wa illa fala hurmah, maka kalau nggak haram. Allah yakuna saum, dan ritak ini atau koran ini adalah termasuk fasih penyebab bolehnya fasah akad nikah. Fasah itu membatalkan akad nikah. Jadi misalnya kita nikah sama wanita, lo ternyata kok ada tulangnya gitu kan. Kalau ada batangnya jelas ya fasah, ya nggak sah nikahnya ya. Itu jelas, ternyata kok ada batangnya juga ya jelas nggak sah, nikahnya nggak sah. Nah kalau ini lo kok ada tulangnya, lo kok ada ininya, ada dagingnya, nggak bisa. Nah itu terserah suami, ada pilihan, boleh tetap melanjutkan nikahnya, boleh enggak, seperti itu. Termasuk juga wanita juga ternyata suaminya nggak bisa berdiri tegak, ya kan? Lemas, ya kan? Itu juga boleh fasakh nanti. Kalau memang nggak bisa diobati sama sekali, gitu. Tapi tunggu setahun ya. Apanya? Kalau nggak bisa diobati dulu ya, dinunggu dulu, termasuk boleh.
Seperti itu. Insyaallah waniyat. Ala yakuna as-shaum mimma yatakarraru fis sanah ka Arafah wa Asyura wa Sit Syawal wa illa fala hurmah linudratihima. Nah, kalau puasanya itu yang memang cuma ada setahun dalam sekali dalam setahun itu boleh langsung puasa. Kenapa jarang? Jarang ya, cuma puasa Syawal, Asyura itu boleh langsung puasa boleh. Tetapi kalau misalnya istri lagi puasa Asyura tengah-tengah tanpa izin, kemudian suaminya minta misalnya, ya dibatalkan puasanya. Tetapi dari awal boleh nggak izin. Jadi yang harus izin itu puasa tatawu yang tidak setahun sekali ya, bisa puasa Senin Kamis atau puasa sunnah mutlak pengen puasa atau puasa Daud. Nah itu harus izin. Istrinya harus izin. Tapi kalau puasa yang jarang, puasa yang langka yang cuma setahun sekali Asyura, Arafah, Sit dan Syawal itu nggak usah izin nggak apa-apa. Dah langsung puasa dulu. Nanti kalau suaminya minta boleh harus membatalkan seperti itu. Qala al-Allamah Ibnu Qasim fi hasyiyatihi Tuhfah qauluhu nahwu Arafah wa Asyura yahtamilu an yadkhula fihi Sit Syawal. Wa fil Bujairimi ala syarhil manhaj illa fima yatakarraru fil 'am ka Arafah wa Asyura wa Sittin min Syawal fala tahtaj ila idnihi. Naam in mana'aha min dzalika lam tasum. Tetapi kalau misalnya suaminya memang melarangnya itu nggak boleh. Kan kemarin tuh ada yang kasus ya di mana? Di Filipina. Ada lihat beritanya nggak? Jadi ada suami, tapi ini karena mabuk juga sih. Orang kalau akal sehat tuh nggak mungkin lah gitu kan. Jadi suami dalam bukan mabuk, pengaruh narkoba. Kalau mabuk tuh nggak ada syahwat. Orang kalau mabuk itu teler. Kalau narkoba itu syahwatnya ada masih. Terutama narkoba yang kayak misalnya ringan kayak ganja dan lain-lain itu masih ada syahwatnya. Jadi di Filipina itu kayak kalau salah daerah yang Islam, karena baca berita yang di Facebook kan, ada videonya juga. Itu daerah yang Moro, yang selatan yang Islam, namanya Sulaiman gitu. Jadi pas Idul Fitri itu suaminya minta jatah ke istrinya. Tapi itu juga lagi teler narkoba. Kemudian istrinya nolak karena lagi hamil. Itu bukan karena lagi puasa, karena lagi hamil. Terus anaknya dibanting meninggal. Ya, ada videonya di Facebook, ada dibanting ke aspal anaknya. Balita. Iya, 7 tahun. Enggak, 7 tahun anaknya, gede udah. Oh, beda juga. Berarti di Indo juga ada. Di Indo juga ada. Orang yang merengek. Orang gila. Bukan orang gila. Enggak orang ya. Ya, orang gila itu. Apa ya? Yang di jalan. Yang di jalan. Itu bukan orang gila itu tuh di Filipina itu. Bukan orang gila. Kita ikram orang gila. Yang di komunitas. Nah, ini kan apa namanya? Wa zaujuha hadirun. Nah, arti dari hadir adalah fil balad, yaitu suaminya di mana? Di balad. Hatta walau jarat adatuhu ayyaghiba mu'dham an-nahar. Bi khilafi ma law kana ghaiban 'anil balad fala yahrumu 'alaiha as-shaum. Nah, itu dengan syarat suaminya memang ada di situ, di daerah dia. Kalau misalnya LDR, istrinya di Indonesia, suaminya di Sudan, ya saya izin puasa-puasa aja. Ngapain? Nggak bisa kan yang di Sudan, iya kan? Ya udah nggak usah izin, kecuali memang suaminya ada di situ. Seperti itu. Falau tahaqqaqat asy-syurutu an-anifah haruma shaumuha wa ma'at tahrimi yan akid. Walaupun haram tetap sah puasanya. Kas sholati fid daril maksubah. Sebagaimana orang yang sholat di tempat yang digosok. Seperti itu. Falau adzina laha wa alimat ridahu aw shamat tatawuan mimma yatakarraru fis sanah thumma aradaha li hajatihi falahu wata'uha. Nah, misalnya suaminya pengen, ya udah batalin puasanya. Li anna haqqahu 'alal fawr, karena haknya suami itu 'alal fawr. Wallahu a'lam. Masalah yang terakhir, qat'u shaumi tatawwu'. Man talabbasa bi shaumi tatawwu'in. Kalau orang sudah terlanjur puasa tatawwu', walau muakkadan walaupun muakkadah, falahu qat'uhu, boleh untuk memotongnya, membatalkannya. Di hadits as-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi in syaa'a aftar, akhrajahu at-Tirmidzi. Wa amma qauluhu ta'ala fala tubtilu a'malakum, maksudnya adalah fahamluhu fil farad. Jadi kalau rumusnya dalam mazhab Syafi'i itu apa? Amalan yang hukumnya hukum fardu ain itu haram memotongnya kecuali tak ada hajat atau darurat. Semua amalan, semua ibadah yang hukumnya fardu ain tidak boleh memotongnya sama sekali kecuali ada keadaan darurat atau hajah. Antum udah sholat Allahu Akbar,
udah sholat, nggak boleh dibatalkan karena sesuatu yang lain kecuali darurat. Misalnya ada orang yang mau celaka, ada lihat orang buta mau masuk sumur, atau sepeda motor antum belum dikunci misalnya, atau kuncinya ketinggalan nyantol di sana, ya kan. Tetapi kalau permasalahan yang sepele, Allahu Akbar, antum batalkan tanpa sebab berdosa. Maka sebagai ulama mengatakan minal kabair, termasuk dosa besar. Seperti itu. Tapi kalau amalan sunnah, mazhab Syafi'i mengatakan boleh dibatalkan. Apapun puasa amalan sunnah, sholat sunnah boleh dibatalin, puasa sunnah boleh dibatalin. Kalau fardu kifayah gimana fardu kifayah? Hukumnya gimana fardu kifayah? Boleh dibatalin nggak fardu kifayah? Kita batalin orang lain masih ada nggak? Hah? Kalau cuma kita yang batalin tapi masih ada yang kerjakan nggak apa-apa. Berarti azan boleh dibatalin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kejadian. Azan fardu kifayah azan. Fardu kifayah kan azan? Boleh dipotong nggak azan? Fardu kifayah itu alal asoh dalam mazhab Syafi'i boleh dipotong kecuali 3 permasalahan, atau ada beberapa permasalahan termasuk jihad. Jihad itu nggak boleh pulang tengah-tengah. Lu terlanjur berangkat ya udah berangkat selesaikan. Sama ghuslul mayit atau tazhizul mayit, memandikan, mengkafani, mensolatkan, itu juga nggak boleh dipotong di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Dalam mazhab Maliki lebih ketat lagi. Dalam mazhab Maliki itu bahkan yang sunnah pun tetap nggak boleh dipotong. Beberapa yang sunnah boleh dipotong. Seperti itu. Jadi amalan sunnah beberapa ada 7 ya. Kif wastami masailan qad hakamu, kif wastami masailan qad hakamu bi annaha bil ibtida'i talzamu, salatuna wa shaumuna wa hajjuna wa umratun lana kadza i'tikafuna tawafuna ma'a timamil muqtadi fayalzamul qadha bi qat'i amidi. 7 permasalahan walaupun sunnah tetap gak boleh dipotong dalam mazhab Maliki. Salat, puasa, haji, umrah, tawaf, udah Iktikaf itu nggak boleh dipotong walaupun sunnah. Jadi sholat sunnah nggak boleh dipotong dalam mazhab Maliki. Seperti itu. Lakin yukrahu qat'uhu min ghairi udhrin, tetapi dimakruhkan memotong ibadah sunnah tanpa uzur. Wa yatarattabu alaihi al-karahah, dan akan mendapatkan kemakruhan. Wa adamu tsawabi 'alal qadril al-madhi minhu, dan yang sebelumnya kita nggak dapat pahala. Misalnya kita puasa sunnah nih, kemudian jam 12 misalnya Ikram masak ayam. Siang-siang, tumben nih siang-siang ayam, biasanya Indomie kan. Ya udahlah batal puasanya. Nah, tetap tanpa uzur itu kan. Itu yang sebelumnya enggak dapat pahala sama sekali, di kosong 0. Jadi agrometernya kan, agrometer ya. Udah batal tengah-tengah tanpa uzur, batal. Tapi kalau ada uzur, misalnya kita udah puasa, kemudian ada undangan walimah, itu kan uzur itu. Kita batalkan. Itu yang sebelumnya dihitung pahala puasanya karena uzur. Seperti itu. Kalau puasa sunnah ya, kalau puasa wajib nggak boleh. Bi khilafi maulau qata'ahu li udrin ka aklin ma'a dhaifin fala yukrah bal yusannu wa yusabu alaihi. Nah, misalnya ada tamu, mosok ada tamu kita puasa kan, seperti itu. Nah, kita tetap batalkan puasa kita, pahala yang puasa tadi dapat pahalanya, dapat tetap seperti itu. Wa yustahabbu qada'u shaumi tatawwu idza qata'ahu, dan disunahkan mengqadha puasa sunnah yang dipotong tadi, yang dibatalkan. Khurujan min khilafi man aujabahu. Nah, yang mau coba sama mazhab Maliki. Jadi kan fayalzamul qadha bi qat'i amidi. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan masalah puasa Syawal. Udah paham ya, tinggal puasanya, tinggal prakteknya. Karena almarhum nenek umurnya sekitar 70 lagi. Jadi anaknya kan 11 an. Nenek itu mau puasa masih bisa jalan, masih kuat lah gitu, nggak ada penyakit gitu. Tapi anak itu nggak usah puasa mak katanya. Kalau puasa saya juga nggak puasa gitu. Kalau mama puasa saya nggak puasa gitu. Kalau gimana kalau mama puasa saya nggak puasa gitu. Misalnya itu ngancem supaya nggak puasa gitu. Iya. Itu gimana sih? Ya nggak boleh lah. Ibadah itu ya pada orang masing-masing. Kalau memang secara hukum, secara tabib ala adil, seorang tabib mengatakan ini memang masih kuat puasa, wajib puasa. Orang yang nggak boleh nggak puasa itu adalah orang yang orang yang istilahnya apa? Orang yang Kalau dia yang membahayakan kalau puasa. Kalau dia masih puasa, ya udah puasa kuat. Kalau dia masih kuat puasa. Berarti wajib qadha nggak bisa? Apanya? Jadi wajib qadha anak itu gitu. Wajib qadha. Kalau dia mengancam anak saya juga nggak puasa, itu ancaman yang tidak
ada faedahnya. Jadi ancaman namanya ikrah mulgha. Itu nggak boleh diikutin. Karena kalau kita nggak puasa kita berdosa. Ya kita nggak puasa kita berdosa. Ya apa? Saya puasa dia berdosa, sama aja gitu kan. Itu anaknya yang wajib qadha atau gimana? Apanya? Anaknya wajib qadha ibunya enggak? Masih hidup neneknya. Udah. Oh, udah meninggal. Dulu neneknya puasa apa enggak? Dulu enggak. Dulu enggak. Gara-gara diancam itu ya. Sampai nangis gitu. Kalau ada hutang puasa, sedangkan itu anaknya boleh hukumnya memuasakannya. Memuasakannya boleh atau membayar fidyah juga boleh. Ada dua pilihan. Memuasakan itu menggantikannya atau membayarkan fidyah juga boleh. Seperti itu. Allah alam. Ada pertanyaan masalah Syawal? Paham, Fadil? Insyaallah kayak gini-gini antum ya. Kayak paling. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada yang tanya nih. Anak yang tanya. Gimana pertanyaannya ya? Kan lihat buku lah. Ada orang yang puasa Ramadan 27 hari, berarti kurang 2 katakan. Kurang 2. Kemudian di bulan Syawal dia puasa niat qadha saja tanpa niat Syawal. Niat qadha aja tanpa niat Syawal. Kemudian Dzulqa'dahnya dia puasa Syawal 6 hari. Ya kan? Puasa Syawal 6 hari. Nah, sebutkan 3 hukum yang berlaku pada kasus itu. Itu 3 hukum yang pertama. Hukum pertama. Dipikir. Tahu ya? Ya, bareng-bareng lah. Gimana kasusnya? 27 puasa ya kan? 27 puasa Ramadan, berarti kurang 2 hari. Syawalnya dia puasa cuma 2, mengqadha aja. Mengqadha tanpa niat Syawal. Ternyata niatnya saya mengakhirkan Syawalnya, ya kan? Kemudian bulan Syawalnya, bulan Dzulqa'dahnya dia baru puasa 6 hari di bulan Dzulqa'dah, bulan Syawal. Maka sebutkan 3 athar fikih, bukan hukum ya. Athar fikih yang ada dalam kasus tersebut. Yang pertama apa? Ternyata banyak sekali, ini cuma 3 dikit loh ya. Satu. Apa ya? Ya, 1 Asal puasa. dapat apa? Satu dulu. 1 apa? Dapat 30 hari puasa Ramadan. Karena sudah qadha di guna ya. Berarti dapat pahalanya 30 10 bulan fardu panaflan. Fardhon. 1, 2. Dapat asal Sunnah puasa Syawal. Enggak dapat. Kan mensorifkan ya. Sorry. Saya cuma niat qadha Syawalnya nanti. Berarti enggak dapat, ya kan? Enggak dapat. Enggak apa-apa, itu sebut asal fikih namanya. Sebut 2. Dia tidak dapat hukum puasa Syawal. Kenapa? Dia mensorifkannya. Apa ya? Dapat 1/6 naflannya di bulan ke Dzulqa'dahnya 6 hari, tetapi sempurna enggak puasanya? Naflan apa fardhon? Naflan. Itu gampang sekali kan? Ya kan, 3. Sebut 4 lagi, 5 masih bisa. 1 lagi, 2 lagi, 1. 3 apa? 4, tambah lagi 4. Gitu ya. 4. Berarti 30 tambah 6 adalah 1 tahun penuh tapi enggak kamil. Apa namanya? Naflan apa namanya? Sanah kamilah naflan. Itu yang keempat. Yang kelima, 1 lagi apa? Apa yang kelima? Udah 4 aja tuh. Ada orang nggak bisa sholat katakan. Ini pertanyaan lagi. Ini ada hubungannya sama ini. Orang nggak puasa. Ada orang yang gini-ginilah. Ada orang ikut pengajian Sabtu Najah. Kemudian di tengah-tengah pengajian dia pulang, katanya. Enggak, pusing belajar Sabtu Najah, katanya. Pusing, nggak usah belajar lagi lah. Udah belajar umum aja, belajar komputer misalnya. Nah, sebutkan 1 athar fikih dalam hal itu. Sabtu Najah nggak sunnah,
wajib? Wah. Jawabannya adalah dia berdosa. Karena Anda udah bilang qat'u fardhi ainin, memotong belajar sambil itu aja hukumnya wajib. Atau yang bukan sambil aja ya. Intinya fikih yang sekelas itulah, yang tata cara sholat, syahadat, sholat, puasa, itu kan wajib belajarnya. Kalau orang memutus belajar tengah-tengah, memutus pelajaran yang wajib, maka berdosa kan? Berdosa. Jadi kalau udah kita belajar jangan putus. Nggak belajar dosa, belajar putus juga dosa. Sempurnakan gitu kan. Kita udah maju, selesaikan apa yang kita ini. Nah sekarang bertanya lagi. Kita belajar katakan fikih muamalat, katakan fikih muamalat, katakan fikih muamalat. Kemudian di tengah-tengah nggak jadi belajar lah gitu. Dan belajar fikih ibadah aja gitu. Apa hukumnya berarti? Dosa nggak dia? Nggak dapat sunat. Kenapa nggak dosa? Karena fardu kifayah. Karena kita belum wajib. Kita belum ada yang jualan. Kita masih nggak ada yang jualan. Kalau orang udah jualan, fardu ain hukumnya belajar tata cara jual beli. Tapi kalau belum jualan ya kita nggak wajib seperti itu. Dan memotong hukumnya fardu kifayah nggak ada masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian masailun muta'alliqatun bisiyami sitti min Syawal, atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang puasa 6 hari atau puasa sunnah di bulan Syawal telah selesai dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadil, guru kita Muhammad Rashad Al-Kausar hafizahullah wa nafa'anallah bi barakati ulumihi, amin. Semoga para pendengar dari awal hingga akhir dapat mengambil manfaat dari audio atau rekaman ini. Jangan lupa disebarkan manfaat ini ke saudara kita yang belum mengetahui. Semoga dengan apa yang kita dengarkan dapat kita amalkan, kita ambil andil untuk berpuasa sunnah di bulan Syawal ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.